Shalom Jemaat Tuhan kategori Real Ministry, puji nama Tuhan. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita boleh ada sampai saat ini. Untuk membalas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, biar kiranya mari kita mau memuji menyembah nama Tuhan. Tapi sebelum itu kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, yang tak putus-putusnya Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di surga, kalau pada saat ini Tuhan, kami mau memuji menyembah Tuhan. Biar kiranya Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami, agar supaya ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan kami puji dan muliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku kami percaya janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Shalom Bapak Ibu, jemaat KKR yang diberkati Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa pada malam hari ini, itu juga kasih karunia Tuhan. Nah, pada kesempatan yang indah, mari kita buka Mazmur 34 ayat 20. Mazmur 34 ayat 20. Firman Tuhan katakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu, di sini katakan kemalangan. Ditujukan kepada siapa? Orang benar. Sedikit atau banyak? Banyak. Kemalangan orang benar banyak. Tetapi kita tidak berhenti sampai banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Yang kemalangan banyak itu, Tuhan melepaskan semuanya itu. Jadi setiap ada kemalangan, ada cara Tuhan. Cara Tuhan untuk melepaskan, menolong kita. Sehingga kita keluar dari kemalangan penuh kemenangan. Karena Tuhan Yesus. Bapak Ibu, seringkali saya pergi ke Adi Usada. Ya, di sana tempatnya banyak orang berkumpul, ya, berduka cita. Dan saya banyak melihat ada orang yang datang dengan bermacam-macam. Ada yang menangis, ada yang bersedih, ya, ada yang menjerit-jerit karena ditinggalkan oleh orang yang dikasihani. Bahkan saya mendengar suara kata-kata mereka berkata begini, Tuhan, kenapa itu terjadi pada hidupku? Saudaraku, Engkau panggil Tuhan. Padahal aku sudah setia melayani Tuhan. Aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu. Tapi kenapa Tuhan memanggil saudaraku yang kasih? Aku sedih, Tuhan. Seringkali kita mendengar kata-kata seperti itu. Bapak Ibu, saya tidak menyalahkan mereka. Tapi saya ingin memberitahukan kepada mereka. Karena mereka pada saat dalam duka itu lupa. Karena janji Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu semua ada di dalam rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu kita tahu untuk hari depan, masa depan yang penuh harapan. Dan rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Tapi kenapa hal itu terjadi? Kok sampai ada yang mengalami sakit, meninggal, ada yang mengalami kecelakaan, meninggal, ada yang mengalami kena COVID, meninggal. Tapi pada saat malam hari ini kita tahu rahasianya.
bahwa orang benar itu tidak juga lepas daripada kemalangan. Tapi beda. Orang benar yang mengalami kemalangan, walaupun kemalangan itu banyak, tapi Tuhan sebanyak itu pula, sebanyak kemalangan yang kita terima, kita alami, sebanyak itu pula pertolongan Tuhan dinyatakan. Nah, firman Tuhan katakan, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah ini, pada saat kita dalam kemalangan, penderitaan, ayo kita mempunyai satu rahasia dalam hidup kita, kacamata rohani kita untuk mengetahui rahasia Tuhan. Kita mau menerima setiap kemalangan-kemalangan itu. Dan kita lihat pada diri kita. Pertama, kenapa kemalangan itu terjadi? Padahal aku orang benar. Yang dijaga oleh Tuhan, keluar masuk, dipelihara oleh Tuhan. Kenapa aku mengalami kemalangan? Mari kita melihat diri kita. Jangan lihat kesalahan orang lain. Jangan sekali lagi saya katakan menyalahkan Tuhan. Pertama, lihat diri kita. Karena firman Tuhan katakan, kemalangan itu terjadi karena kesalahan diri kita sendiri. Loh, kenapa begitu? Ya, karena proses dosa itu terus berjalan dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 1. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kita? Bukannya datang dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Jadi hawa nafsu kita saling berjuang di dalam tubuh kita ini. Yang dampaknya membuat pertengkaran dengan sesama kita. Karena hawa nafsu yang berjuang di dalam tubuh kita ini. Rasul Paulus berkata di dalam Roma, aku mau menghendaki, aku kehendaki untuk berbuat yang baik. Tetapi yang kulakukan tidak yang ku kehendaki, yaitu yang jahat. Jadi dia punya pikiran itu berbuat baik, tapi keluar ternyata perbuatan yang jahat. Dan Rasul Paulus berkata, aku manusia celaka. Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Nah ini, tubuh maut ini. Syukur bagi Allah, oleh Yesus Kristus kita diselamatkan. Jadi kemalangan itu terjadi karena kesalahan kita. Dari kita. Saudara, pada suatu ketika saya mendapatkan hadiah, ya, hadiah. Macam-macam. Ada kue ranjang, ada terang bulan, ada bakpao. Saya senang. Saya memanggil orang yang memberkati saya itu, saya doakan dia. Berapa lama berjalan, tiba-tiba saya didatangi oleh seseorang. Ayo Pak Han, besuk. Loh, siapa yang sakit? Enggak ada yang sakit. Ayo, saya berangkatlah diajak oleh teman saya.
di suatu tempat. Tulisannya itu bukan rumah sakit, tapi lembaga pemasyarakatan. Ya, di sana ada tempatnya, ruangannya itu sepeta pakai besi, teralis besi. Pintunya juga teralis besi. Saya diajak ke ruangan nomor ini, loh, orang itu yang sering kasih saya hadiah makanan itu ada di sana. Saya tanya, loh kenapa kamu kok tinggal di sini? Apa yang terjadi saudara? Dia menangis. Saya sudah salah melangkah. Kemudian dia menceritakan, dia seorang sales. Apa yang dia kerjakan menagih ya pada para pembeli, uangnya dipakai oleh dia, tidak disetorkan ke perusahaan. Nah, dampaknya dia mendapatkan tempat satu petak dengan teralis alias di penjara. Ini salah saya, Pak. Aduh, saya minta maaf, saya minta ampun. Nah ini saudara, akibat dosa. Saudaraku, makanya firman Tuhan katakan dalam Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau ada sesuatu di dalam hati kita yang tidak berkenan, yang mempunyai niat yang kurang baik, minta Roh Kudus, tolong saya. Kami percaya pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Karena firman Tuhan katakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Kalau kita tahu kemalangan itu karena kesalahan kita, dosa yang kita perbuat, ayo resepnya hanya satu, bertobat. Nah kalau kita tahu rahasia ini, kemalangan, kita sudah lakukan kesalahan karena dosa, kita menyadari, ayo kita berbalik, bertobat kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat Tuhan akan menyelesaikan. Kedua, kita mau melihat kemalangan itu apa? Kenapa harus terjadi dalam kehidupan Tuhan? Tuhan melalui kemalangan ingin mendidik kita. Ya, karena Ayub berkata begini, berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Jadi kalau ada didikan Tuhan, teguran Tuhan untuk kebaikan kita, jangan menolak. Saudaraku, mari kita belajar kepada Tuhan, didikan Tuhan. Karena kita tahu sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat terselami, tidak dapat diselidiki. Terlalu tinggi, terlalu lebar, terlalu dalam. Pengetahuannya tidak terjangkau dengan kita. Kalau Tuhan ingin mendidik kita, menegur kita, kadang-kala kita kurang dapat menerima teguran Tuhan. Seringkali kita masih berdalih, Tuhan, aku kan sudah setia di KKR. Tuhan, aku sudah setia berdoa. Tuhan, aku sudah setia ini. Tapi mari kita tanggalkan itu. Kalau didikan itu dari Tuhan, teguran dari Tuhan, buka hatimu lebar-lebar. Mari Roh Kudus, tolong aku, mampukan aku,
supaya aku dapat di dalam didikan Tuhan, teguran Tuhan tuh, lulus, keluar sebagai pemenang. Luar biasa bukan? Orang yang seperti ini dikatakan orang benar. Andakah orang benar itu? Maka engkau akan berkata kepada kemalangan, banyak tetapi aku tahu Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Saudaraku, kita lihat Ayub. Di dalam Ayub 1 ayat 1 di sana katakan, Ayub itu seorang yang saleh, jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Itu ayat 1. Ayat 8 dikatakan, bahkan Tuhan merekomendasi kesalehan Ayub itu. Tanya sana pada si iblis. Tuhan tanya pada iblis, iblis, engkau lihat hambaku Ayub? Oh, tidak ada seorang pun di bumi ini yang seperti dia. Sedemikian salehnya, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Kalau saudara baca lagi di dalam pasal 2 ayat 1 sampai 3, terulang lagi. Rekomendasi Tuhan sampai 2 kali. Dan apa yang terjadi? Setelah Ayub menyelesaikan proses penderitaannya, Ayub berkata di dalam Ayub 42, ya, di sana dikatakan ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Saudara, perhatikan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Padahal Ayub itu sudah mendapat rekomendasi dari Tuhan loh. Tidak ada seorang pun di bumi ini seperti Ayub yang demikian salehnya. Orang yang seperti Ayub ini, Ayub berkata, hanya kata orang aku mendengar engkau Tuhan. Tapi apa yang dikatakan lebih lanjut, setelah dia selesai menyelesaikan proses penderitaannya, Ayub berkata, sekarang, ya, tetapi sekarang mataku, ya, mataku sendiri memandang engkau. Luar biasa Tuhan. Tuhan mendidik, menegur. Kalau menurut pendapat kita, menurut pendapat manusia, kita sudah orang benar. Tapi Tuhan ingin lagi orang benar ini benar-benar, bukan kata orang lagi, tapi diri kita sendiri melihat, memandang Tuhan. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa Allah kita itu. Kemudian di dalam Mazmur ada satu kalimat ayat yang berkata, 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik karena bagiku, supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Luar biasa bukan? Baik, kemalangan baik, penderitaan baik. Kenapa? Supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Ini luar biasanya. Makanya Tuhan berkata di dalam Mazmur yang kita baca tadi, kemalangan orang benar. Orang benar, andakah orang itu? Dan kau akan berkata, tetapi
Tuhan menyelesaikan, Tuhan melepaskan dari semuanya ini. Ini pengalaman orang benar bersama dengan Tuhannya. Sekarang kita lihat kemalangan itu sebagai sarana untuk kemenangan. Kalau anak-anak sekolah, ujian sarana untuk naik kelas. Ujian sarana untuk lulus, masuk ke tingkat lebih tinggi lagi. Di sini dengan kemalangan ini sarana untuk kemenangan. Saudaraku, karena di dalam kemalangan itu kita sebagai orang benar, kita tahu Tuhan turun tangan dengan kuasanya yang adikudrati itu melepaskan kita. Sehingga kita berkata, hei kemalangan, haleluya, puji Tuhan, aku menang. Nah, saudara, melepaskan kemalangan itu juga sarana untuk melepaskan dari kuasa kegelapan. Jadi kemalangan itu sarana untuk melepaskan kita dari kuasa kegelapan, dipindahkan kepada kerajaan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi sarana. Kalau kita menang dalam kemalangan itu, kita akan dipindahkan. Ya. Kemudian kemalangan itu sarana untuk hidup kita. Karena kita keluar sebagai pemenang, kita dilayakkan oleh Tuhan. Sehingga kita hidup di hadapan Tuhan tak bercacat, tak bercelah. Ini tujuannya. Luar biasa bukan? Makanya mari pada saat malam hari ini sebagai jemaat KKR yang dikasihi oleh Tuhan, saat engkau di dalam penderitaan, saat engkau di dalam kemalangan, walaupun engkau orang benar, kemalanganmu itu banyak, tetapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Makanya mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan sukacita kepada Bapa yang telah melayakkan kita, yang telah memberikan kekuatan dan kemenangan kepada kita, juga memberikan bagian dalam upah yang ditentukan untuk orang-orang benarnya, orang-orang kudusnya di dalam kerajaan terang. Luar biasa bukan? Inilah firman Tuhan pada malam hari ini untuk jemaat KKR yang dikasihi oleh Tuhan. Kemalangan orang benar itu banyak. Jangan membuat kita mundur dari iman. Jangan kalah. Tapi ingatlah, sebanyak itu pula Tuhan akan melepaskan kita. Ada pertolongan Tuhan. Jangan putus asa. Tetap berharap kepada Tuhan. Indah pada waktunya kalau pertolongan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Segala kepujian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Yesus Tuhan, Allah kami yang pada malam hari ini telah berfirman, memberikan nasihat kepada jemaat KKR, di mana firman Tuhan katakan dalam Mazmur 34 ayat 20, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Kami bersyukur Bapak,
bahwa kemalangan penderitaan yang kami alami akhirnya membawa kami pada kemenangan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan sudah memberkati jemaat KKR dalam usahanya, dalam pekerjaannya, apa yang diperbuat Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.